Sudah 3 bulan kita memasuki masa pandemi COVID-19 ini. Berbagai perubahan terjadi di dalam sektor kehidupan kita. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi pandemi ini. Banyak sekali pertanyaan yang masih muncul dalam hati dan pikiran kita. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, kita sekarang mau menyaksikan pendapat teman-teman dari kelas 11 MAK Penabur Kota Wisata tentang peran Tuhan di dalam kehidupan mereka selama masa pandemi COVID-19 ini. Yuk kita mendengar dan menyaksikan pendapat dari teman-teman kelas 11 IPA 3 tentang peran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Selama masa pandemi COVID-19 ini, saya dan keluarga merasakan betapa besar berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami mendapatkan berkat yang begitu banyak, dalam makanan yang cukup, tempat tinggal yang nyaman, dan juga kesehatan. Malah kami merasa kami harus membagi berkat ini kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kami. Kami juga merasa Tuhan mendekatkan kami satu sama lain yang sebelumnya sulit bertatap muka karena kesibukan kami masing-masing. Sekarang kami dapat berdoa bersama-sama dan memuji Tuhan. Dan selama masa pandemi ini, kami menjadi jauh lebih bersyukur atas hal-hal kecil dan selalu ingin membalas kebaikan yang telah Tuhan berikan. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang menguji hidup manusia. Tuhan ingin melihat bagaimana reaksi dan tindakan yang diberikan manusia terhadap cobaan pandemi COVID-19 ini. Apakah manusia tetap percaya kepada Tuhan? Tuhan sedang menguji kita agar kita tetap bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Tuhan ingin mengubah pandangan manusia agar cobaan ini bukan dilihat sebagai sebuah ancaman, namun sebagai sebuah pelajaran. Walaupun begitu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu menyertai kita semua. Dengan begitu, kita sebagai umatnya harus selalu percaya kepada Tuhan dan selalu berdoa agar selalu diberikan kesehatan. Peran Tuhan di dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran kepada umat-umatnya yang sedang kesulitan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mungkin pandemi COVID-19 ini merupakan ujian dari Tuhan agar umat-umatnya selalu yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang selalu yakin dan percaya akan firman-Nya. Peran Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini ialah sangat besar karena Ia selalu ada di samping kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Ia selalu ada di samping kita. Dalam masa pandemi ini, kita juga diberikan Tuhan waktu untuk berkumpul dengan keluarga di rumah karena selama ini kita sibuk dengan kehidupan kita masing-masing sehingga kita kadang lupa kita butuh waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Selama masa pandemi COVID-19 ini juga kita diingatkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang saling menolong dan juga saling peduli dengan sesama. Melalui masa pandemik ini, menurut saya kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena sekarang ini Tuhan hanya mengambil sebagian perjalanan manusia sehingga kita dapat mendapatkan sesuatu yang berguna kepada kita ke depannya dan bisa kita kembangkan juga. Dan menurut saya kita harus selalu melihat dari sisi positif. Contohnya sekarang ini Tuhan sedang memberikan kita kesempatan untuk semakin rajin belajar melalui kegiatan home learning, serta kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk selalu dekat dengan keluarga. Karena itu kita harus selalu setia dan percaya kepada Tuhan dan jangan lupa untuk menguatkan sesama. Dalam masa yang tidak penuh ketidakpastian ini, saya merasakan kekuatan Tuhan yang selalu menjaga kita semua dan juga justru dengan pandemik ini kita bisa lebih berkumpul bareng bersama keluarga, masak bareng, jemur baju bareng, nonton bareng, renungan bareng, ibadah bareng. Dan yang sebenarnya dulu sering tidak bisa ketemu karena punya kesibukan masing-masing, bisa lebih dekat. Jadi menurut saya masa pandemi COVID-19 ini adalah waktu kita untuk mengambil
mengambil istirahat dari kejenuhan dunia ini. Menurut saya, Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan Ia memberi kita kesempatan untuk lebih fokus terhadap hal-hal yang lebih besar. Misalnya seperti saya memulihkan diri saya sendiri dari kesibukan saya yang harusnya lebih sibuk dibanding home learning, tetapi Tuhan memberikan saya jeda waktu sehingga saya bisa lebih fokus belajar sekaligus beristirahat. Walau kita di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kita tidak bisa berkumpul bersama teman-teman di luar sana, baik itu nongkrong atau cuma ngobrol-ngobrol biasa. Kita tidak bisa juga berkumpul bersama saudara-saudara di luar sana, tapi kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena orang tua kita dilindungi dan masih sehat, kita juga masih dilindungi dan sehat. Itu juga termasuk berkatnya, jadi kita harus selalu bersyukur. Terima kasih. Dalam masa pandemi ini, Tuhan ingin mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Ketika kita berada di rumah, kita memiliki waktu lebih untuk berdoa, mengucap syukur, dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Terutama dalam kasus ini, Tuhan ingin kita memulai untuk belajar lebih sering bersyukur. Dimulai dari hal yang kecil, yang mungkin terlihat simpel, namun seringkali kita lupakan, yaitu bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan nafas kehidupan oleh Tuhan setiap harinya. Shalom semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap baik-baik saja. Halo Mem, halo teman-teman. Selama pandemi ini, kesaksian saya terhadap kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib itu, yaitu seberapa amannya saya dan keluarga saya. Itu sangat luar biasa sekali. Kasih Allah dan tangan pengasihannya untuk mengasihi keluarga kami itu begitu besar. Meskipun kami sering keluar, papa yang bekerja dan mama yang mungkin suka keluar juga untuk mengurus rumah kami yang satunya di daerah dekat Mekar Asri. Itu kami sangat bersyukur kami diberi perlindungan selama masa-masa seperti ini. Dan saya berharap situasi pandemi ini dapat segera selesai dan semoga kalian semua baik-baik saja di sana dan kita dapat berkumpul kembali. Sekian, terima kasih. Shalom teman-teman, nama saya Jonathan William Setiawan dan saya ingin berpendapat tentang wabah yang sedang terjadi ini. Menurut saya, wabah yang ini terjadi atas kehendak Tuhan dan memang harus terjadi. Tetapi saya ingat kalimat ini, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Ya, walaupun Tuhan tidak pernah berjanji keadaan kita selalu baik, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita apapun masalahnya. Ya, banyak orang sering banget saya dengar banyak orang yang berpikir bahwa pandemi ini bisa ada gara-gara dosa kita yang menyakiti bumi, seperti menghabiskan hutan, membakar hutan, sampai membuat banyak binatang sampai punah. Menurut saya sendiri sih ada benarnya bahwa Tuhan memang mengadakan pandemi ini karena dosa-dosa yang telah manusia buat. Tapi menurut saya kita harus memikirkan positifnya aja bahwa Tuhan menginginkan agar kita bisa sadar diri tentang dosa kita ini, tentang apa dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan Tuhan berharap agar kita dapat memulihkan hubungan kita bersama keluarga kita yang mungkin waktu dulu kita sangat jarang untuk berbicara dengan satu sama lain. Seperti tadi Vikaris Ergon bilang, ini kesempatan kita untuk memulihkan hubungan kita dengan keluarga kita. Peran Tuhan di masa pandemi ini menurut saya adalah bagaimana Dia bisa mengajar kita untuk saling menguatkan satu sama lain walaupun kita tidak saling bertemu dan bertatap muka.
Selain itu, kita bisa untuk lebih menghabiskan banyak waktu bersama dengan keluarga di rumah. Mungkin dahulu kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, seperti kita yang belajar dan orang tua yang bekerja. Tapi sekarang kita mempunyai lebih banyak waktu bersama mereka dan kita dapat mempererat hubungan kekeluargaan lagi. Di masa corona ini, menurut saya peran Tuhan dalam kehidupan saya ini sangatlah penting. Yang pertama, supaya saya dapat menghadapi setiap harinya dengan baik dan juga dengan hati yang tenang. Dan di masa pandemi corona ini, saya merasa lebih dekat dengan anggota keluarga saya yang lainnya. Kami sama-sama saling berdoa bersama, saling support, dan kami selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan yang kami rasakan dari hari ke harinya. Terima kasih. Menurut saya, Tuhan sangat berperan penting dalam COVID ini. Tuhan mengajarkan kita banyak hal dari COVID, dan COVID ini adalah salah satu pandemi yang besar sehingga satu dunia kena. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar dan mengajarkan kita untuk kuat untuk menghadapi pandemi ini. Ia akan menghibur mereka yang sedang berduka, dan Ia akan memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang lemah. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu berada bersama kita untuk menghibur dan menguatkan kita. Dan kita hanya perlu bersandar kepadanya. Situasi pandemi ini banyak sekali yang dapat kita pelajari. Salah satunya adalah kesabaran. Melalui kesabaran, kita dapat melakukan self-love atau mencintai diri kita sendiri, dan kita memiliki banyak quality time bersama keluarga. Oleh karena itu, tetaplah percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan tetap memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, tetaplah berharap dan janganlah menyerah. Dalam situasi pandemi ini, kita hendaknya tetap sabar dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu berada di sisi kita, sehingga Ia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan Dia tidak mungkin memberikan kita masa-masa sulit ataupun kedukaan yang tidak bisa kita hadapi. Sehingga kita harus tetap percaya akan rencananya untuk masa depan kita, karena kita harus yakin bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Sehingga kita dapat melihat masa-masa sulit seperti ini sebagai pengalaman yang berharga. Halo, nama saya Vito. Peran Tuhan bagi kehidupan selama pandemik virus corona ini adalah Tuhan selalu memberikan kesadaran untuk kita selalu menjaga diri dengan cara hidup bersih, dan juga Tuhan memberikan kita perlindungan bagi diri kita untuk tidak mudah tertular. Semangat pagi, perkenalkan nama saya Misha Felicia Wijaya dari kelas 11 IPA 3. Keadaan memang sedang kurang menyenangkan, ketakutan dan penyakit di mana-mana. Tapi yuk kita ingat bahwa Tuhan masih bersama dengan kita. Di tengah pandemi ini, Tuhan sedang memberikan ujian kepada manusia dan sedang melakukan penyembuhan terhadap alam yang sudah rusak karena ulah kita. Tuhan tetap tidak lupa dengan kita. Ia memberkati orang-orang dalam membantu penyembuhan, menyembuhkan orang yang terkena penyakit, menguatkan hati-hati orang yang sudah tersakiti karena kehilangan, maupun melindungi kita yang sedang dalam masa karantina. Oleh karena itu, yuk kita jangan putus asa, tetap semangat untuk menjalani hari kita, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Terima kasih. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi yang susah maupun dalam kondisi yang senang. Dalam situasi yang menyulitkan saat ini pun, Tuhan akan tetap mendampingi kita semua. Tuhan merasakan segala kekhawatiran dan ketakutan yang kita alami. Dengan berdoa, kita akan merasakan ketenangan dan kenyamanan. Berdoa juga membuat kita merasakan kehendak Allah. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Meskipun tidak selalu jalan yang Tuhan berikan adalah jalan yang mudah untuk kita jalani. Dalam masa pandemi ini, kita seringkali malah hanya terfokuskan pada diri kita sendiri dan melupakan kehadiran Tuhan. Kita bahkan sering meragukan kehadirannya. Bahkan beberapa dari kita pasti berpikiran, kenapa sih Tuhan gak ngangkat-ngangkat virus ini? Kenapa kita dibiarkan dalam masa pandemi seperti ini? Kalau menurut saya, kita harus tetap mengambil sisi positifnya. Menurut saya, kita bisa lebih dekat dengan keluarga, bisa spend more time dengan keluarga. Juga kita bisa
beribadah lebih sering dan bisa lebih meningkatkan keimanan kita gitu. Ya, dengan adanya situasi seperti ini juga Tuhan mau ngingetin kita lagi untuk kembali kepada Tuhan, karena mungkin selama ini kita sibuk dengan pekerjaan atau sekolah kita jadi lupa sama Tuhan, kita lupa saat teduh, lupa berdoa, lupa ibadah segala macam. Dan dengan kita punya banyak waktu di rumah, kita bisa manfaatin itu untuk semakin dekat sama Tuhan, baca Alkitab, doa pujian penyembahan. Dan di masa pandemi ini juga Tuhan selalu menjadi penguat buat kita dan penghibur, karena penghibur atas kekhawatiran atas ketidakpastian yang sedang terjadi gitu. Menurut saya dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan secara tidak langsung itu membuat saya menjadi lebih dekat lagi dengan keluarga saya dan membuat saya jadi lebih taat beribadah padanya. Dan selain itu juga membuat saya yakin kalau Tuhan itu berkuasa. Jadi walaupun lagi ada COVID, saya masih bisa tetap sehat, belajar di rumah, karena Tuhan itu selalu menjaga saya dalam keadaan apapun. Terima kasih. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali berkumpul dengan keluarga, mengeratkan hubungan kita dengan keluarga yang sebelumnya mungkin tidak terlalu erat dengan kesibukan masing-masing anggota keluarga setiap hari. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, mungkin Tuhan ingin agar kita bisa mengerti satu sama lain, mau membantu satu sama lain, mungkin dengan cara yang tidak lazim, tapi Tuhan ingin kita bisa membantu orang lain dan juga bisa menguatkan hubungan kita dengan anggota keluarga kita masing-masing. Dapat dilihat bahwa tragedi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tragedi yang paling berbahaya dalam kehidupan kita saat hari ini. Tetapi walaupun dalam tragedi yang besar seperti ini, Tuhan telah memberkati kita dengan hal-hal lain. Dalam juga bisa keluarga dapat mendekati dengan baik di rumah, mereka lebih sering berelasi. Dan juga di masa-masa ini, individualisme itu adalah hal yang kurang terjadi karena banyak orang sudah sering membantu sama lain. Menurut saya di pandemi COVID ini, Tuhan telah memberikan kita semangat dan kekuatan sampai kita berada di titik ini. Dan juga telah memberikan kekuatan terhadap para tenaga medis dan semua orang yang telah membantu di dunia luar. Banyak orang berpikir yang terkena virus corona adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan banyak juga orang yang berpikir bahwa di saat seperti ini Tuhan tidak ada beserta kita. Padahal semua orang dapat terpapar virus ini, dan di saat seperti inilah kita dapat melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengintrospeksi diri kita supaya kita bisa menjadi orang lebih baik lagi ke depannya. Dengan cara ini juga mungkin Tuhan mau kita menghabiskan waktu lebih banyak lagi bersama keluarga, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan keadaan seperti ini juga mungkin ada karya Tuhan yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus tetap bersyukur dengan setiap keadaan dan tetap meminta perlindungan dan penyertaan Tuhan serta pertolongan Tuhan supaya virus ini dapat cepat berakhir. Jadi melalui pandemi corona ini tuh saya tuh lagi dikasih kesempatan sama Tuhan buat ngedekatin lagi hubungan saya sama keluarga saya. Kan kalau biasanya kan saya sekolah, papa kerja, kakak kuliah, jadi jarang komunikasi gitu kan. Sedangkan kalau sama-sama di rumah jadi lebih sering ngobrol. Terus Tuhan juga lagi kasih kesempatan buat saya untuk ngembangin bakat-bakat saya. Terus juga melalui pandemi ini tuh saya tuh diajarin untuk lebih bersyukur lagi. Kayak misalnya ngumpul bareng teman. Kalau kita ngumpul biasa kan kayak apaan sih, paling cuma ngumpul doang, kayak ya kayak gitu loh mikirnya kan. Terus sekarang nggak bisa ngumpul, malah pengen ngumpul lagi. Jadi emang hal-hal kecil tuh ternyata tuh bermakna banget. Jadi emang harus disyukuri. Menurut saya, selama pandemi terjadi, sudah banyak sekali masalah dan hal buruk yang terjadi kepada kita. Tapi
Tuhan juga memberikan kita banyak sekali hal positif yang dapat kita ambil dari pandemi ini. Seperti kita dapat lebih mendekatkan diri dengan keluarga kita di rumah, membuat kita lebih hemat karena kita hanya berdiam diri di rumah, dan karena kita diharuskan melakukan segala sesuatu di rumah saja, maka alam dan iklim di sekitar kita pun akan menjadi lebih baik karena polusi pun berkurang. Jadi, oleh karena itu, di setiap masalah yang kita jalani, kita tidak boleh mengambil hanya dari hal buruknya saja. Karena di setiap masalah yang kita alami, pasti ada hal positif yang dapat kita petik. Menurut saya, peran Tuhan dalam kehidupan saya sendiri sama masa pandemi corona ini sangat banyak. Salah satu contohnya adalah Tuhan selalu membuat saya merasa aman juga terlindungi, walaupun di luaran sana masih banyak penyakit yang mengancam kehidupan kita. Dengan cara berdoa, saya selalu memperkuat iman saya dan membuat diri saya percaya bahwa Tuhan akan selalu memenuhi setiap kebutuhan kehidupan kami dan juga keluarga. Terima kasih teman-teman dari kelas 11 IPA 3. Semak Penabur Kota Wisata tentang pendapat kalian tentang peran Tuhan di dalam kehidupan kalian selama masa pandemi ini. Kiranya apa yang kalian sampaikan dapat menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita semua, sehingga kita semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati.